Om Swastiastu, Om Awigamastu Namasidam, Om Anubradah Kurtagantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penduduk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niwayanti Evanka dari Prodi Penerangan Agama Hindu semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas yang saya buat yang berjudul Kompetensi dan Prestasi Kerja. Adapun dua pembahasan yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pengertian kompetensi. Yang kedua adalah tujuan serta manfaat dari prestasi kerja. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian dari kompetensi. Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, dan kemauan. Dan pada dasarnya sendiri, kata kompetensi berasal dari kata kompeten, tentu saja berarti mampu atau terampil. Di dalam manajemen sumber daya manusia, kompetensi mengacu kepada karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil terhadap suatu pekerjaan. Nah, di sini terdapat pengertian kompetensi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Mark Patricia Sina, yang menjelaskan bahwa kompetensi yaitu gambaran tentang apa yang harus kita ketahui atau dilakukannya seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Yang kedua yaitu menurut Nagari Hilda Berliana, yaitu kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Sehingga di dalam hal ini yang menjadi indikator untuk pengukuran kompetensi pegawai adalah berupa pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, dan yang terakhir adalah sikap atau attitude. Unsur-unsur kepegawaian ini menurut Edison et al. Ada 3, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua keahlian, yang ketiga sikap. Pengetahuan di sini memiliki pengetahuan yang didapat dari belajar secara formal dan atau dari pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang ditanganinya. Yang kedua yaitu keahlian atau skill. Memiliki keahlian terhadap bidang pekerjaan yang ditanganinya dan mampu menanganinya secara detail. Meskipun demikian, selain ahli, ia harus memiliki kemampuan memecahkan masalah dan menyelesaikan suatu dengan cepat dan efisien. Yang ketiga yaitu sikap atau attitude. Menjunjung tinggi etika organisasi dan memiliki sikap positif. Positif di sini yaitu ramah dan sopan dalam bertindak. Sikap ini tidak bisa dipisahkan dari tugas seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya dengan benar. Dan sikap ini merupakan elemen paling penting bagi usaha, jasa, atau pelayanan, bahkan memiliki pengaruh terhadap citra perusahaan atau organisasi. Pembahasan yang kedua yaitu prestasi kerja. Nah, di sini ada pengertian menurut para ahli, yaitu menurut Sikula dan Priyansa, yang menyatakan bahwasanya penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses mengestimasi atau menetapkan nilai keterampilan, kualitas, atau status dari beberapa objek atau orang atau benda. Faktor penilaian prestasi kerja. Yang pertama yaitu kelemahan dan kekurangan. Yang kedua yaitu tolak ukur tertentu. Nah, berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta kriteria yang ditetapkan dan ditetapkan. Yang ketiga yaitu berdokumentasikan dengan rapi dalam arsip setiap orang sehingga tidak ada informasi yang hilang, baik yang sifatnya menguntungkan maupun merugikan pegawai. Yang terakhir yaitu prestasi kerja. Nah, jadi di sini adalah keempat ini merupakan faktor-faktor penilaian dari prestasi kerja. Selanjutnya adalah manfaat penilaian prestasi kerja. Yang pertama yaitu perbaikan prestasi kerja.
Yang kedua, memperbaiki kegiatan para pegawai. Yang ketiga, penyesuaian kompetensi. Yang keempat, sebagai bahan pengambilan keputusan dan pemberian imbalan. Yang kelima yaitu keputusan penetapan. Yang keenam, prestasi kerja seseorang di masa lalu merupakan dasar bagi pengambilan keputusan promosi, transfer, demosi, dan menurunkan pangkat. Yang ketujuh yaitu kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang kedelapan, dengan adanya prestasi kerja yang rendah berarti memungkinkan untuk diadakan latihan guna mengatasi berbagai kekurangan dan kelemahan yang mampu untuk mengembangkan prestasi pegawai yang belum sepenuhnya digali. Yang kesembilan yaitu perencanaan dan pengembangan karir. Dan yang kesepuluh, untuk meyakinkan umpan balik bagi seseorang karyawan, maka karyawan harus ditunjang mengembangkan diri dan karir, dengan demikian dapat menjalin efektivitas perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan penilaian prestasi kerja. Nah, di dalam prestasi kerja ini terdapat penilaian yang bertujuan untuk dasar dalam mengambil keputusan untuk promosi, demosi, pemberhentian, dan penetapan besarnya balas jasa. Yang kedua yaitu untuk mengukur prestasi karyawan. Nah, seberapa baik prestasi karyawan itu selama ia menjadi karyawan di suatu perusahaan atau organisasi. Yang selanjutnya itu dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan di dalam perusahaan. Yang selanjutnya, indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang berada di dalam organisasi. Selanjutnya adalah alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. Selanjutnya, dalam menentukan seleksi dan penempatan karyawan. Selanjutnya, memperbaiki atau mengembangkan uraian pekerjaan dan kecakapan karyawan. Selanjutnya, sebagai dasar evaluasi program latihan dan keefektivitasan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja, dan peralatan kerja. Selanjutnya, untuk mengidentifikasikan kelemahan-kelemahan personal. Selanjutnya, promosi jabatan. Kesempatan untuk maju di dalam organisasi dinamakan dengan promosi atau penaikan jabatan. Menurut Fahmi, promosi adalah suatu kenaikan pada seorang karyawan dari posisi sebelumnya ke posisi yang lebih tinggi. Nah, suatu promosi berarti pula pemindahan dari suatu jabatan yang lain yang mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Misalnya jabatan karyawan bisa ke posisi supervisor. Nah, syarat-syarat promosi jabatan di sini ada beberapa, yaitu yang pertama kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja, kerjasama, kecakapan, loyalitas, kepemimpinan, komunikatif, dan pendidikan. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Untuk kesempatan pada hari ini, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Santi. Semangat.